A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perdana kali pertama saya silaturahim di Keputrian MNC. Senang sekali alhamdulillah karena ternyata para karyawatinya banyak yang hadir, luar biasa. Harusnya waktu jam istirahat tapi banyak yang menyempatkan dirinya untuk ikut ngaji bersama. Tema kita pada siang hari ini menarik, Mbak Liza. Alhamdulillah. Temanya terkait keutamaan bulan Sya'ban. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang masuk di bulan Sya'ban. Kemarin kita sudah melewati bulan Rajab. Mungkin ada yang sudah berpuasa di bulan Rajab. Dan tidak terasa alhamdulillah ini kalau dipikir-pikir cuman menghitung hari. Kita masuk ke bulan suci Ramadan. Sekitar tanggal 23 Maret. Ya, kira-kira nih bulan Ramadan yang akan datang udah ada calon apa belum? Nanti sahur ada yang nemenin atau tidak? Oh masih sendirian ya? Masih jomblo, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan, insya Allah yang ada jodohnya sebelum Ramadan nanti bisa ada yang nemenin ketika bulan Ramadan. Karena banyak yang nanya, Ustazah apa hukumnya menikah sebelum bulan Ramadan? Karena katanya nggak boleh nikah di bulan Sya'ban ini nih. Ya, disebutnya bulan apit katanya. Nggak boleh katanya Ustazah, bagusnya itu di bulan Syawal. Memang mayoritas para sahabat, kemudian lagi kebanyakan daripada orang-orang solih ya, para istri Rasul itu dulu menikahnya di bulan Syawal. Rasul pun menikahkan Siti Aisyah, itu menghalalkannya pada bulan Syawal. Tapi bukan berarti selain bulan Syawal itu tidak baik untuk menikah. Ada yang sudah punya jodoh, ih jangan sekarang masih Sya'ban, nanti aja Syawal. Padahal belum tentu usianya sampai ke bulan Syawal. Jadi mumpung ada jodohnya langsung diusahakan untuk menyempurnakan agamanya. Saya teringat kasus yang lagi viral. Kemarin di Bakaheni ya, kalau nggak salah pelabuhan. Ada suami yang buang istrinya ke laut. Lihat nggak videonya? Lihat ya, lagi viral ya. Itu beritanya ada di mana-mana, mau di media sosial Instagram, mau di TikTok ataupun yang lainnya. Saya kirain kalau ngelihat dari videonya, itu mau digendong ya mau romantis-romantisan aja gitu ya. Namanya mungkin orang liburan di atas kapal, ternyata istrinya dibuang ke laut, tapi alhamdulillahnya selamat karena bajunya nyangkut ke besi kapal. Itu saya ngelihat beritanya, infonya. Jadi nyangkut dan tangannya pegangan ke besi. Itu udah menikah, suami istri, lagi bertengkar. Ya, inilah ngerinya kalau orang sedang marah, maka hawa nafsunya sedang dikuasai oleh setan. Kalau kita ngelihat kasus-kasus viral zaman sekarang, ini nyawa itu seperti tidak ada harganya, betul tidak? Ada kasus viral belum lama, baru putus sama cowoknya, maka penting untuk tidak pacaran. Ada di sini yang punya pacar? Langsung putusin habis ngaji. Biar gak kejadian lagi gitu ya. Jadi perempuan itu saya pengen kasih wejangan buat yang jomblo-jomblo yang hadir di sini. Jadi perempuan itu harus punya value ya, nilai yang luar biasa. Jadi kalau ada yang suka sama kita, prinsip kita cuma dua, halalkan atau tinggalkan. Kalau kamu suka sama saya, datang ke ayah saya. Tapi kalau kamu tidak ada keseriusan dengan saya,
cukup tinggalkan saya biar kita bertemu nanti dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Artinya langsung nikah gitu ya. Nah ini kejadian di Banten itu, Pandeglang, udah diputusin, masih cinta, masih suka, dan dia nggak tega mungkin perempuannya ini dimiliki oleh laki-laki lain, akhirnya di tengah jalan. Saran saya buat teteh-teteh yang punya mantan nggak? Tapi insya Allah di sini sukanya sama laki-laki semua kan ya? Alhamdulillah, nggak ada yang sama perempuan ya. Kalau teteh-teteh suka atau punya mantan, usahakan apabila diajak bertemu kembali untuk merajut hubungan kembali nggak usah. Ya, karena kan berakhirnya hubungan awalnya karena pertengkaran. Kemudian mau dimulai lagi, wah ini takutnya kenapa-napa. Kejadian padahal tidak direncanakan ketemu, tetapi akhirnya malah dibunuh. Nah ini jadi reminder buat kita semua, jadi muhasabah. Nyawa di zaman sekarang itu sangat-sangat murah dan gampang sekali untuk dihilangkan. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Padahal didasari hanya karena motif sepele saja. Ya, dan banyak kejadian itu didasari karena cinta. Cinta. Halo? Halo? Gara-gara? Cinta. Jadi cinta ini membinasakan. Makanya sekarang di bulan Sya'ban silahkan kalau yang mau menikah tidak ada larangan sama sekali. Alhamdulillah teteh-teteh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa keutamaan dari bulan Sya'ban itu sendiri, ya. Karena kita masuk di bulan Sya'ban, maka pertama keutamaan dari bulan Sya'ban adalah dulu bulan Sya'ban pernah punya sejarah yang luar biasa. Apa sejarahnya? Pada bulan Sya'ban ini ada peralihan kiblat. Dulu awalnya kiblat itu bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Mekah Al-Mukarramah, bukan ke Ka'bah, tapi awalnya kiblat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Makanya kalau yang sudah pernah umroh ataupun haji, biasanya kita sampai rutenya ke Madinah terlebih dahulu. Itu nanti ada di Madinah, kita diajak city tour salah satunya ke tempat Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain itu kenapa dinamakan Masjid Qiblatain? Karena masjid ini menjadi saksi sejarah perpindahan kiblat. Itu kalau kita lihat ya dalam surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan taradaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi peristiwa terjadi pada bulan Sya'ban yang pertama kali adalah pemindahan kiblat. Awal kisahnya kalau kita flashback, kisahnya adalah Masjid Qiblatain namanya awalnya Masjid Bani Salamah. Jadi kalau teteh-teteh yang umroh biasanya sama mutawif itu diterangkan. Ini para jamaah umroh sekalian adalah Masjid Qiblatain, di mana saksi sejarah pindahnya kiblat. Dulu umat Islam punya dua kiblat, satu Masjidil Aqsa, satu Masjidil Haram. Jadi awalnya ke Masjidil Aqsa, makanya kalau kita lihat Masjid Qiblatain itu ada dua bentuk tempat mihrab ya, kubahnya ya. Jadi yang satu ngadep ke Masjidil Aqsa, yang satu lagi ngadep ke Masjidil Haram. Ini salah satu kisah yang luar biasa dan menarik sekali terkait peristiwa pemindahan kiblat umat muslim. Jadi kalau kita flashback lagi, awalnya kiblat dari mulai para nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim dan lain sebagainya, itu adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Tapi ketika Rasul hadir untuk berdakwah, digantilah kiblat itu ke Masjidil Aqsa, akhirnya dapat perintah lagi untuk madhep ke Masjidil Haram. Ini menjadi sebuah catatan peristiwa yang tidak bisa dilupakan dan masjidnya pun ada sampai sekarang. Awal masjidnya namanya Bani Salamah, berubahlah akhirnya menjadi Masjid Qiblatain.
qiblatain. Masjid yang punya 2 kiblat. Itu keutamaan bulan Sya'ban yang pertama. Keutamaan bulan Sya'ban yang kedua adalah pada bulan Sya'ban ini amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun terakhir. Rajab syahruz zar'i, Sya'ban syahrus saki, wa Ramadan syahrul hasad. Jadi Rajab itu bulannya menanam. Nih kalau kita punya dosa di bulan-bulan sebelumnya, ya. Jadi hitungnya jangan bulan Januari, Februari, Maret, April, tapi Muharram, Safar, Robiul, Jumadil, kemudian karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana yarfa'ul amal, diangkatnya amal-amal manusia, khususnya umat muslim. Jadi dalam 1 tahun terakhir, selama itu dilihat dari Muharram sampai ke Rajab, Allah diangkat oleh para malaikat, disitulah nanti jadi bahan pertimbangan. Selama 1 tahun terakhir, apa yang sudah saya lakukan? Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini amalnya lebih baik daripada hari kemarin. Dan orang yang mal'unun, dilaknat, adalah orang yang hari ini lebih buruk amalnya dari hari kemarin. Sebelumnya kita sholat 5 waktu, tapi di tahun-tahun ini kita sering ninggalin sholat. Sebelumnya kita menutup aurat, tapi di tahun ini kita buka penutup auratnya. Sebelumnya kita rajin bersedekah, tapi di tahun ini kita susah untuk mengeluarkan sedekah yang kita punya. Terkait dengan sedekah, karena ini menjelang Ramadan, salah satu pahala nanti yang luar biasa Allah kasih ketika memasuki bulan Ramadan adalah pahala berbagi kepada sesama sedekah. Itu kalau kita jalan ke luar negeri, ke daerah Timur Tengah, dulu saya pernah kuliah di Mesir ya, walaupun nggak begitu lama, itu di Mesir itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, orang-orang Mesir berebutan ngasih makan sama ngasih duit. Itu kita para pelajar Al-Azhar di Mesir, kadang-kadang dapat WA, hari ini ada musaadah orang yang pengen sedekah. Di mana? Masjid ini, datang kita ratusan orang, dan itu dikasih semua. Dari 1 orang. Mereka berlomba-lomba untuk ngasih makanan dan ngasih uang. Berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau masuk bulan Ramadan berlomba-lomba untuk cari tempat makan yang gratisan. Ya, berlomba-lomba untuk bisa ditraktir sama temennya. Traktir dong, gantian bulan Ramadan nih, pahalanya banyak katanya. Ya, tapi berbeda dengan orang-orang Arab sana, mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan, mereka gemar untuk bersedekah. Jadi sedekah ini adalah salah satu teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Belum dikatakan seseorang itu baik, agamanya sempurna, sebelum dia memberikan apa yang dia cintai. Ada satu kisah yang menarik sekali, boleh saya ceritakan? Rasul ketika itu dapat baju gamis mahal dari Raja Persia. Namanya baru, bagus, Rasul menghormatinya, dipakai. Jadi salah satu ciri orang yang bersyukur adalah lisannya gemar mengucap Alhamdulillah. Yang kedua, kalau dia punya nikmat dipakai buat ibadah. Teteh-teteh punya uang banyak, dibeliin mukena yang bagus. Jadi waktu sholat mukenanya bagus. Jangan cuma kondangan kita beli outfit terbaru. Mau berangkat kerja pakai outfit terbaru, harus lihat Pinterest dulu nih. Ini anak zaman sekarang nih. Outfit aja lihat Pinterest ya. Gue hari ini kerja hari Senin, gimana gaya jilbabnya ya? Gaya celana dan lain sebagainya. Kemudian variasi warnanya di mixnya seperti apa. Kalau mau kerja saja, kalau mau kondangan saja, kalau mau ketemu si doi saja kita mempersiapkan pakaian kita sebaik mungkin, maka bertemu dengan Allah dalam sholat kita pun kita harus aware untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaikmu ketika memasuki masjid, ketika hendak ibadah, ketika sholat.
Di sini maknanya terbaik, bukan termahal apalagi termewah. Mohon maaf, ada orang sholat tarawih bentar lagi masuk Ramadan. Ada orang ketika masuk Ramadan, dia sholat tarawih, dia berlomba-lomba di masjid untuk siapa yang paling bagus mukenanya. Betul nggak? Akhirnya ketika sholat kita nggak khusyuk mencari ibadah tarawih, yang ada dalam hati bergumam. Allahu Akbar, ngelihat tetangga pakai mukena merah kuning hijau. Ujung-ujungnya ada pitanya, rendanya ya. Kita dalam sholat, cakep bener mukenanya. Beli di Tamrin City, Shopee apa Lazada nih katanya. Oh ini mah TikTok katanya. Nah, dan lain sebagainya ya. Akhirnya tidak khusyuk karena hatinya bergumam melihat pakaian sholat orang lain. Maka penting yang disuruh bukan yang termahal apalagi termewah dan terngejreng. Karena salah satu syarat ini ingin saya sampaikan bulan depan Ramadan. Salah satu syarat perempuan boleh